satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Saya akan menjalankan semua hukuman dari Pak Kiai. Tapi sekali lagi Pak Kiai, saya mohon maaf atas kesalahan saya ini Pak Kiai. Sekali lagi saya minta tolong sama Pak Kiai. Tolong maafkan aja Pak Kiai. Mungkin dengan pengakuan dia sekarang, dia sudah mendapatkan hukuman. Dia malu sama semua santri di sini. Dan malam hari ini, selain Mas Najib ingin meminta maaf sama Dek Nada untuk yang sekian kalinya, sekaligus Mas Najib mohon izin setelah Mas Najib menjalankan hukuman dari Bapak, Mas Najib mau pamit Dek, mau balik ke kampung. Meski baru 2 hari saya mengenal Wahyu, tapi saya sudah melihat sifat yang baik, dan Wahyu ternyata bisa menjadi imam yang baik buat Nada. Ya Allah, kuatkanlah diriku untuk menjalankan semuanya besok, ya Allah. Angkatlah kepalaku, tapi bukan berarti aku sombong, ya Allah. Aku tetap malu kepada Engkau juga, ya Allah. Hanya kepadamu lah aku memohon ya Allah. Dan hanya kepadamu lah aku berlindung. Dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan ya Allah. Jika hati ini masih doif, tolong beri aku ketenangan dan juga kekuatan untuk mengembalikan hati ini kepadamu, untuk menjadi wanita yang solehah. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Perkenankanlah doa hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Nada cantik. Aku cuma mau menghitung waktu. 13 hari ke depan, kamu akan menjadi istri aku. Semoga niat baik yang kita rencanakan ini berjalan dengan lancar ya. Aku pengen kita sama-sama berdoa. Dari Wahyu Subuh, calon suami kamu. Wahyu, kamu itu selalu saja bikin kejutan yang manis buat aku. Terima kasih yo. Wahyu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-ma'budakullahin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Di tempat dan di hari yang mulia ini, Bapak ingin mengumumkan 3 hal dari hasil penyelidikan dan proses yang sangat panjang, serta pengakuan dari saudara kita Najib sendiri, bahwa penyakit yang dideritanya itu adalah kebohongan belaka. Atas kesalahan dan kesilapan saudara Najib, dia dengan ikhlas menerima hukuman yang sudah diputuskan, dan untuk tugas mengurus pondok pesantren ini Bapak mandatkan kepada Bejo, dibantu oleh Arman. Alhamdulillah. Aduh. Terima kasih Pak Kiai sudah menunjuk Bejo sebagai pengganti Mas Najib untuk menjadi ketua pengurus pondok pesantren Darussalam ini. Dan insya Allah lebih baik daripada pengurus yang kemarin. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Mas Bro tenang aja, sabar Mas. Walaupun tugas dari belakang kan yang penting masih punya jabatan. Paling juga nggak lama itu Mas, bentar. Mantep kok Mas. Baik, Bapak teruskan. Untuk hal yang kedua, dalam waktu dekat ini kita akan menyelenggarakan hajat besar, yaitu pameran batik dan bazar yang dibuka untuk umum. Nah, Bapak minta semua santri dan santriwati di pondok pesantren ini ikut berpartisipasi. Dan yang ketiga, insya Allah 2 minggu yang akan datang, Bapak ingin menikahkan anak Bapak Nada dengan Wahyu. Alhamdulillah. Mas, selamat ya. Untuk itu, Bapak minta doa dari kalian semua. Semoga penyelenggaraan pernikahan bisa berjalan dengan lancar dan diredoi Gusti Allah. Amin ya Allah. Demikian pengumuman dari Bapak ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Monggo dimakan Mas Bro. Setelah itu minum madunya, monggo Mas. Aku ndak mau. Lah, piye to, Le? Kamu ini kan mau dihukum nyuci seluruh pakaian orang di pesantren ini loh, termasuk bajunya Bapak. Ya, masuk baju saya juga ya, Mas. Begitupun juga saya Mas Bro. Sini, disuapi Bapak ya. Pak, tolong Pak. Jangan perlakukan Najib seperti anak kecil. Ya wis minum madunya. Mas, minum madunya. Semua berikan untuk Bapak. Bapak saja yang minum. Bener. Buat Bapak.
Bapak bangga lah sama kamu, Le. Di saat kamu menuju derita dunia, ternyata masih perhatian dan ingat sama Bapak. Ini anak soleh. Najib, Pak. Lah iya, Najib itu anak soleh. Soleh apa Najib sih? Perilakunya itu loh yang soleh. Enak loh, Le. Tambah kuat loh, lihat Bapak tambah kuat. Kalau gini caranya, kamu, Bapak pasti kuat nemenin, Le. Tidak usah, Pak. Najib sudah melakukan kesalahan, konsekuensinya Najib harus menjalankan hukumannya sendiri. Najib akan buktikan sama semua. Najib Maghrib, ketua pengurus pesantren Darussalam melakukan kesalahan lagi dan siap dihukum. Dan aku yakin semua mereka akan tertawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu itu. Itu bukan tamu, Pak. Itu malaikat pencabut nyawa sudah datang. Mas, ketua pengurus pesantren yang baru mesti rapi. Gak boleh kalah wibawanya sama Mas Najib. Betul. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Ali, Rohim, Fuad, Mas Najib. Mas Najib, aku Bejo Jobi Ismail, santri senior, ketua pengurus pondok pesantren Darussalam. Betul. Ingin menanyakan, apakah saudara Najib sudah siap melaksanakan hukuman? Betul, Mas Najib. Dan aku Arman Mauladi sebagai wakil ketua pengurus pesantren yang baru. Bejo, Arman. Najib Maghrib ini bukan tipe yang selalu tidak siap. Apapun konsekuensinya dari kesalahan saya akan saya jalankan dengan ikhlas. Itu tanda-tandanya ketua pengurus pesantren Darussalam yang sejati. Aku tidak pernah takut seperti yang sampean pikirkan. Aku tidak pernah takut untuk masalah kebenaran. Paham? Jadi sekarang aku siap. Apapun hukumannya akan aku terima. Bagus. Pak, doakan Najib. Iya, Le. Sampai ketemu ya, Le. Salam buat santri-santri yang lain. Bilang Bapak nggak bisa ikut. Badannya belum fit, ya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan lupa oleh-olehnya, Mas Bro. Yang banyak, ya. Aku ini mau menerima hukuman, bukan untuk jalan-jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Najib. Dadah, Mas Bro. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu mimpi dewasa? Astagfirullahaladzim, Aisyah. Kalau mimpi yang direkayasa itu artinya dosa. Itu sama aja kamu kok lagi apa? Iku mas tur. Oh, ikulah pokoknya. Biar aku dibilang mimpi dewasa. Gue tuh kalau ngomong ya sembarangan aja. Buat kumur-kumur dulu kalau mau ngomong. Aku tuh semalam itu ngimpi kalau aku tuh di dalam mimpiku Mas Najib itu menggantikan Pak Kiai Abdullah. Terus lalu dia menikahi aku. Aku jadi istrinya. Lalu tahu ndak apa selanjutnya? Kowe manggil aku apa? Umi. Mbahmu. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa toh Narsi? Kata Mas Bejo, sarapan Mas Najib disuruh ditaruh di belakang aja, di depan kamar mandi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar ya gue ngomong. Gue nggak tahu siapa Mas Najib. Mas Najib itu santri senior dan ketua pengurus pondok pesantren Darussalam. Mbak, Mas Najib itu ketahuan berbohong, pura-pura amnesia. Sekarang dia dihukum kerja di bagian belakang. Apa? Lebih tadi sebel. Kenapa tuh aku jadi selalu orang terakhir yang mengetahui keadaannya Mas Najib? Itu Ki. Rasain. Emang enak.
Ada apa Bu manggil Nada? Subhanallah, Nada, kamu cantik sekali. Aura kebahagiaan masih terlihat di wajah kamu, Nak. Ibu, ini Nak, kamu tolong antar makanan buat orang tuanya Wahyu. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Dan Ibu bisa tahu bagaimana sikap ibunya Wahyu terhadap kamu. Kamu harus sabar. Nada juga nggak ngerti, Bu. Kenapa Bu Rosmina benci sama Nada? Nada itu bingung. Karena nanti kalau Nada sudah menikah dengan Wahyu, orang tuanya akan menjadi orang tua Nada juga. Tapi kalau Bu Rosmina benci sama Nada, Nada bingung dan nggak tahu harus menghadapinya gimana setiap ketemu. Mungkin sudah jalan hidup kamu seperti ini, Nak. Kamu harus sabar. Karena kalau mertua sama menantu tidak akur, itu sudah biasa. Kamu kan sudah dibekali ilmu agama. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu harus menuntut diri kamu agar kamu bisa mengerti mertua kamu, bukan malah sebaliknya. Walaupun melalui itu, kamu pasti akan merasa sakit, kecewa, sedih. Kamu harus tetap kuat, Nak. Insya Allah, kamu bisa. Terima kasih ya Bu, atas nasihat Ibu. Terima kasih Ibu sekarang ada di saat Nada membutuhkan nasihat dari Ibu. Ya, sudahlah, Nak. Kamu antar ya, sayang, ya? Ya, Bu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Yuk. Mau kemana lu? Rapi bener. Oh ya. Ya biasalah, Dok. Pengen ketemu sama calon mertua. Biar hati tenang, Joy ya. Ini. Lagian lo sendiri mau kemana lo? Bawa-bawa cucian kayak begini. Lu nggak tahu ya. Sekarang kan kita sudah punya pembantu baru. Iya kan? Najib maksud lo? Ya siapa lagi? Mumpung ada yang nyuci gratis, coy. Iya kan? Dok, gua kasih tahu sama lo. Najib itu bukan pembantu. Tapi dia itu lagi ngejalanin hukuman dia. Jadi lu jangan kelewatan dong. Kesian kan Najib. Ih, gua ngerti. Tapi kan hukuman dia juga kan ngelayanin kita. Ya sama aja. Lu ada cucian kotor nggak? Sekarang gua bawa. Sini. Nggak usah, biar gue nyuci sendiri aja. Ini so sweet nyuci sendiri. Lu emang ya, makin hari makin wise. Mumpung lu ada kesempatan buat ngebales dendam sama Najib, ya lu bales dong. Tapi kan gue bukan musuhnya Najib. Iya sih, tapi kan lu bilang lu nggak suka sama dia. Iya, walaupun gue nggak suka, bukan berarti gue musuh kan. Iya kan? Oke, makin hari pemikiran lu tuh makin wise, makin bijaksana. Itu yang bikin gue jadi salut terus sama lu. Sarang belut. Gimana cewek-cewek nggak kelepek-kelepek, termaksud Nada. Gue yakin nih Nada lagi mikirin lu sendiri, terus dia ngelamun, terus bek-bek-bek. Bobo deh. Dok, bukan Nada doang yang kelepek-kelepek. Gue juga kelepek-kelepek kalau lagi inget si Nada. Sama yuk kayak gue. Gue juga kelepek-kelepek kalau mikirin Denisa. Udah ya? Ayo. Kolor-kolor nggak ada yang mau dicuci yuk. Masya Allah, aku harus mengerjakan ini semua. Najib, kamu itu sudah melakukan kebohongan. Tapi Allah, kebohongan itu demi cinta. Aku ini manusia yang tidak sempurna. Astagfirullahaladzim. Apakah saudara Najib mempunyai suatu permintaan sebelum melaksanakan hukuman?
permintaan terakhir, sampean harus memperbanyak istighfar. Minta ampun sama Gusti Allah karena sudah bertindak seperti orang bodoh. Dan kedua, sampean silakan minggat dari sini. Aku mau mencuci. Silakan. Udah bisa dong. Kita ini di sini tugasnya mengawasi sampean, Mas. Sudah, Mas. Ketoke kita mesti buru-buru cabut dari sini. Firasatku buruk, Mas. Betul, Mas. Aku juga Bejo Jobi is my life sebagai ketua pengurus pondok pesantren Darussalam tidak tega melihat orang yang dihukum itu sambil nangis-nangis. Betul. Ajar sampean. Astagfirullahaladzim. Aku bisa diperlakukan seperti ini. Sudah semakin tidak ada harga dirinya aku sebagai santri senior. Ya Allah, mana banyak banget ini baju. dihukum lagi. Emang kenapa? Nah, begini juga Mbak ceritanya. Mbak Marina masih inget toh, waktu Mas Najib itu lagi sakit parah ya toh. Dia sempat menggegerkan satu pesantren Darussalam ini. Ternyata dia itu pura-pura, Mbak. Dia itu nggak sakit beneran nih. What? Pura-pura? Oh my God. Jadi dia bohong sama saya? Bohong? Bohong. Iya, Mbak. Makanya dia itu sekarang lagi dihukum sama Pak Yai. Ya udah, aku duluan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati batal kepleset kayak Mas Bejo. Man. Apa sampean? Man. Man, tanganku ini betul-betul sakit ya, Man. Tidak hanya tangan, Man. Seluruh badanku terasa remuk, Man. Begitu nyungsep tadi, Man. Ditiban lagi sama Mas Najib. Ya toh? Aduh, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, ada apa Nada? Ini Bu, ada sedikit makanan dari ibu saya. Kebenaran sekali. Boleh saya bicara sama kamu di dalam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pasti mau ketemu Nada ya? Iya Bu, kalau Ibu mengizinkan saya pengen ketemu sama Nada sebentar aja. Tentu boleh, tapi Nadanya nggak ada. Ibu lagi suruh dia nganterin makanan buat orang tua kamu. Ya udah nggak apa-apa, ntar biar saya nyusul ke sana aja. Assalamualaikum. Wahyu, sebelumnya Ibu mau minta maaf sama kamu. Karena beberapa hari ini Ibu selalu mengecewakan kamu. Ibu hanya ingin tahu bagaimana perasaan kamu terhadap Nada. Nggak apa-apa kok. Lagian saya ngerti kok Bu. Mungkin setiap orang tua itu ingin mendapatkan yang terbaik buat anaknya, termasuk pendamping hidup anaknya. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih atas pengertian kamu. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu? Jadi nanti kalau saya sudah menikah, saya harus ikut Wahyu tinggal di Jakarta? Iya. Kenapa? Wahyu tidak kasih tahu kamu? Sepertinya belum, Bu. Wahyu itu benar-benar keterlaluan. Harusnya dia itu kasih tahu kamu.
Karena ini salah satu syarat yang harus dia penuhi kalau dia mau menikah dengan kamu. Mungkin Wahyu lupa ngasih taunya. Lupa gimana? Atau mungkin Wahyu itu sengaja tidak mau memberitahu kamu soal persyaratan ini. Karena takutnya kamu itu tidak mau diajak tinggal di Jakarta. Dan akhirnya pernikahan kalian itu bisa batal. Saya benar-benar tidak tahu, Bu. Tapi nanti saya akan coba tanyakan sama Wahyu. Saya cuma mau bilang sama Ibu. Kalau saya jadi menikah dengan Wahyu nanti, saya akan menurut apa kata suami. Jadi dimanapun atau kemanapun suami saya tinggal, saya akan ikut. Bagus kalau begitu, Nada. Dengar ya, Nada. Saya itu tidak rela kalau Wahyu itu seumur hidupnya tinggal di pesantren ini. Karena tempatnya dia itu bukan di sini, tapi di Jakarta. Karena dia itu bisa lebih bebas dan leluasa mengejar mimpi dan karirnya di sana. Ya udah kalau gitu Bu, saya mau pulang dulu ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain di sini? Habis ketemu mama aku ya? Cie Carmuk nih, calon mertua. Kamu ngomong apa sih? Nada, tunggu dulu. Nada, tunggu. Aku pengen nanya sama kamu. Kenapa setelah kamu pergi dari tempat mama aku, muka kamu ngambek kayak gini? Mama aku ngomong yang enggak kan sama kamu. Dan nyakitin hati kamu. Nada, aku mohon sama kamu ngomong dong. Aku nggak bisa ngeliat kamu kayak gini terus. Dan aku nggak mau punya masalah sama kamu. Kalau kita punya masalah, aku pengen diselesain baik-baik. Gak kayak gini. Kenapa kamu nggak bilang sama aku tentang perjanjian dari mama kamu? Kalau kita menikah, kita tinggal di Jakarta. Kenapa? Kamu nggak mau tinggal sama aku di Jakarta? Iya. Aku nggak tahu. Iya, tapi kalau misalkan aku udah menikah sama kamu, aku pasti akan ikut kamu. Ya, jujur, aku ngerasa cukup berat karena aku nggak pernah pergi dari mana-mana. Aku nggak pernah ke Jakarta. Ya udah, kalau emang kamu ngerasa berat, nggak usah dipikirin lah. Sekarang pikirin yang enteng-enteng aja, ya kan? Maksud kamu apa sih? Ada. Kita mau tinggal di mana, kek? Kita mau tinggal di sini di kolong jembatan. Itu terserah kita. Yang terpenting buat aku, kamu itu bahagia. Aku nggak ngerti omongan kamu. Ini masalah serius. Kenapa kamu anggap enteng? Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Kamu lebih nyaman tinggal di sini apa di Jakarta? Di sini. Udah, selesai kan? Tapi mama kamu. Udahlah Nada, nggak usah mikirin mama aku. Ntar biar aku yang selesain masalahnya sama mama aku. Lagian yang nikah kan aku sama kamu, bukan mama aku. Iya kan? Kenapa? Kayaknya kamu kok kelihatan cemas banget sih. Udah Wahyu, insya Allah. Seenggaknya aku sedikit lega. Nada. Lega kok sedikit sih. Aku pengen kamu itu terus tersenyum. Dan aku pengen kamu bahagia. Sekarang mah dong senyumnya. Nah gitu dong, baru senyumnya manis. Kalau kamu senyum terus kayak gitu, itu yang ngebikin aku gak bisa lama-lama pisah dari kamu. Yang terpenting, aku makin cinta sama kamu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baju kita udah dititipin sama si Jono. Oh, tenang Mas Ustadz. Sudah, baju Mas Ustadz, baju saya, sprek, bantal guling, sarung, plus celana dalam 17. Yang bolong belakang 3, bolong depan 2. Tapi Him, tak pikir-pikir Him,
Kalau sampai kita ketahuan nitip baju suruh nyuci Mas Bro, kita bakal kena hukuman kan? Iya juga ya. Yang ada kita disuruh nyuci juga plus bajunya Mas Bro ya toh? Nah, iya. Terus Mas Bro bilangnya begini. Rohim, Sampean keterlaluan, sampean berani-beraninya nitip baju suruh nyuci ke saya. Ya, sampean nggak tahu saya ini santri senior Pondok Pesantren Darussalam. Gitu sampean ini. Lambemu kok mencang-mencang ini ngobor sih. Lambi nggak milang-miling. Kamu siapa ya? Kamu nggak tahu aku ini siapa? Hai, minum. Tanya mbokmu siapa kamu? Tanya sama mbokmu sana. Angang. Juga. Bapak. Nggak ngomong-ngomong sampean kalau ada bapak di sini. Mas Ustad, aku kan udah kasih kode. Masa aku harus nyanyian kode? Kode cuma bibir doang. Sudah. Puas kamu ngeledek anakku. Puas, Pak. Mestinya kan kalian ini ikut prihatin, ikut merasakan penderitaan. Kayak bapak ini, contoh bapak. Lihat ini, loh. Baju, Pak. Yang bilang ini buah-buahan sopo. Bapak. Maksud bapak itu maunya bawa buah-buahan buat Najib biar dia tetap seger menjalani hukuman. Bukannya malah bawa baju kotor buat dicuci Najib, malah menambah penderitaan. Kalau sampai udah kelihatan, pasti nitip baju kotor buat dicuci Najib, ya toh? Nyuwun sewu, Pak. Saya nitip cuma satu. Aku sarung satu, Pak. Tuh. Iya toh sampean nih. Enggak bilang-bilang. Tahu gitu kan bapak nitip sekalian pakaian kotor. Bapak ini gimana sih? Barusan aja ngelarang kita nitip baju suruh nyuci Mas Bro. Lah kok sekarang bapak malah nitip ke saya. Suruh nitip baju. Gimana sih, Pak? Utuk. Bapak tuh lempar batu sembunyi dosa. Mestinya sampean kan ngerti kondisi bapak. Ini pakaian kotor, kalau nggak dicuci, sopo sih nyuci? Ibunya Najib kan nggak di sini. Lah masuk bapak nyuci sendiri? Seneng kalau bapak sama anak sama-sama menderita karena cucian. Yo. Pak, nggak gitu juga. Kan ada si... Piye to ki? Oh. Maksud sampean? Piye to ki? Seneng kalau baju kotor saya diinjak-injak. Mas Ustad, ternyata bener apa kata anaknya. Kalau bapaknya itu ndak peka. Oh iya. Bapaknya malah pekok ya. Ngomong apa tadi? Pak pekok. Bapak pekok. Udah, Pak. Assalamualaikum. Salam. Terlanjur ngumpulin pakaian kotor ya. Sopo sing nyuci? Jatahmu, Cip. Sorry ya, Nak. Ikut memperlancar penderitaan. Assalamualaikum Mas Najib. Tampaknya Mas Najib makin sehat selalu nih. Mau apa sampean kemari? Udah Mas Najib. Tadi saya lupa nitip cucian kotor sama Jono. Taruh di mana ya Mas Najib? Taruh saja di dapur. Loh, kok di dapur? Emangnya saya bawa makanan apa? Sampean itu mau mengejek aku ya? Hah? Mau menghina aku? Senang? Lihat aku sedang menderita mendapat hukuman dari Pak Ki Abdullah. Gitu? Ya wis, kalau Mas Najib keberatan, saya lapor dulu ke Mas Bejo. Saya pengen bilang kalau saya tidak ikut cuci di sini. Biar nanti saya laundry aja ya. Oh, sampean mau melapor ke Bejo? Silakan. Aku tidak takut sama Bejo. Silakan, sampean adu. Ya wis, kalau begitu saya laundry sendiri aja ya Mas Najib. Taruh di sini. Nggak usah, tidak apa-apa. Saya ikhlas kok. Yuk. Taruh di sini. Najib lo yang maksa, yo. Ya wes saya taruh yo. Makasih Mas Najib yo. Assalamualaikum. Ajar. Astagfirullahaladzim. Memang dasar paha bengkak. Semua selangkangan robek.
benar-benar sudah menjadi orang hina. Bikin apa tuh, Nduk? Aku kayak kuciwa hatiku, mangkel. Aku sedih lihat Mas Najib. Kenapa toh? Aku tuh selalu kebagian cerita tentang Mas Najib di episode terakhir toh, Pak E. Wah, Nduk. Episode pertama sama episode tengah, rame, Nduk. Najib ketemu penjahat, berantem, Najib menang, Najib kabur, dikejar-kejar cewek. Wahyu, tinggi, cantik. Tapi untungnya ompong. Pak Ki piye toh, Ki? Lah kowe kok cerita Najib kok pakai episode-episode kayak komik. Aku soalnya baru tahu, Pak E. Baru tahu kalau Mas Najib itu ternyata bohong ya, Pak E. Amnesia ya katanya ya, pura-pura amnesia. Iya toh, Pak E? Iya. Kenapa toh? Aku ini bener-bener kecewa karo Mas Najib. Kenapa toh? Di matanya Mas Najib itu Mbak Nada cuma satu-satunya wanita di dunia ini. Mbok lihat Aisyah ngono iki lho, lirek Aisyah. Nggak ngono, Nduk. Sekarang Najib itu sudah kapok. Nah, ini justru kesempatan buat kamu untuk PDKT. Caranya, kamu masakin makanan yang spesial, yang istimewa buat Najib. Iya, kamu yang masak, bapak yang nganter ke Najib. Iya tak? Pasti cespleng. Terus di sana nanti meja makan, terus nanti tamu dari sana tuh, begitu datang dia lihat pengantinnya. Ya, aku setuju setuju. Ah, sekarang kita bahas mengenai kamar pengantin, ya. Nah, untuk kamar pengantin nanti, kamu sudah menyediakan rumah atau langsung di rumah kamu? Aku sudah menyediakan rumah untuk mereka, Den. Dan aku kepingin mereka belajar mengatur rumah tangga sendiri. Sik toh. Maksudmu itu nanti setelah mereka menikah tinggal di sini? Ya iyalah. Tuh ya nggak bisa begitu toh tuh. Aku nanti sama Resmina piye? Aku kan juga pengen menikmati punya mantu tuh. Itu soal sepele, Hem. Sampean kan bisa kesini kapan aja. Dul, dengerin Dul. Aku kepengen Wahyu tinggal di Jakarta itu untuk menggantikan posisiku. Podo karo aku, Hem. Aku kepengen Wahyu tinggal di sini untuk menggantikan aku jadi pemimpin pondok pesantren ini. Piye toh? Dul, kamu kok jadi mau dominasi gitu sih? Ya, wes gini wae. Nanti kalau ada cucu kedua, baru boleh kamu bawa ke Jakarta biar cucu pertama itu tinggal sama aku. Gitu wae. Piye toh? Yuk kelamaan toh. Aku kan pengen menimang cucu pertama, Dul. Hem, denger Hem. Dari dulu Hem, aku berangan-angan Hem ingin punya cucu di pondok pesantren ini. Makanya aku agak ngemokso. Dul, kok jadi ruwet sih, Dul? Sampean juga yang bikin ruwet Ya kalau begini ya kita nggak ketemu. Ya wes, nanti kita bicarakan lagi. Pusing aku. Kok sih udah rampung urusan? Wes, aku pulang sih. Assalamualaikum. Dul, iki piye, Dul? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Iki lho, anak tambahan maning. Yoi, sana. Waalaikumsalam. Gak sekalian otak sampean taruh sini biar aku cuci. Sabar, Jin, sabar. Astagfirullahaladzim. Di zaman super canggih masih ada saja kolor bolong. Gimana bangsa Indonesia mau maju? Pasti yang punya kolor iki ndak punya cita-cita mau jadi presiden. What the hell is this?
Luwat ngapain kesini? Apa? Kalau Ricky mendarat di muka sampean? Wah, sudah alhamdulillah bagus. Ini kolor calon pemimpin bangsa Indonesia. Oh, sampean kemarin mau menghina aku sebagai santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam. Hah? Sampai ini senang, aku menderita. Yeah, you're absolutely right. I really hate you. Saya pikir kamu tuh orangnya baik. But you know what? You're a really, really bad guy and I hate you. Hey, stop! You speaking what? Aku udah mengerti. Ya yuk. Sampai ini lagi bicara sama Najib, santri senior ketua pengurus pesantren Darussalam. Aku nggak ngerti sampai ngomong apa. Ya yuk. Kamu tuh nggak usah pura-pura berkelit bilang ya yuk. Kamu tuh sudah bohong sama saya, dasar penipu. Katanya sakit, amnesia. Tapi ternyata kamu cuma pura-pura, ya kan? Padahal aku tuh udah mati-matian bela kamu. Di depan Grandpa, di depan Mbak Nada, di depan Bunda Wahyu itu. Semua orang saya demo. Saya protes. Tapi ternyata kamu penipu. Yang bikin saya malu. And I hate you. I really hate you. Orang jahat pasti dapat balasannya. Dasar London nggak punya otak. Aku iki laki-laki, nggak mungkin hate. Semakin hancur martabatku, apalagi di depan seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah tema. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan sebuah dialog antara Nabi Isa dengan umatnya, dengan kaumnya. Man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong Allah? Qala al-hawariyun, nahnu ansarullah. Mereka berkata, kamilah yang akan menolong Allah. Kalau kita cermati makna ayat ini, ansarullah, menolong Allah. Timbul pertanyaan, kok Allah ditolong ya? Allah itu kan Tuhan. Allah itu kan maha perkasa. Allah itu kan maha kuat. Allah itu kan maha hebat. Masa Allah butuh pertolongan makhluknya? Masa Allah butuh pertolongan kita semuanya? Nah, kalau kita tidak cermat untuk menelaah ayat ini, maka bisa rusak akidah kita. Sepakat para ahli tafsir, para mufassirin, bahwa yang dimaksud ansarullah, penolong agama Allah, mereka adalah yang melaksanakan dan menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Allah mewajibkan kita sholat, maka pada saat kita mendirikan sholat, saat itu kita disebut sebagai ansarullah, penolong agama Allah. Allah memerintahkan kita puasa, maka saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka saat itu kita disebut sebagai ansarullah, penolong Allah, penolong agama Allah. Allah mewajibkan kita untuk menunaikan zakat, maka saat kita mengeluarkan zakat, maka kita disebut sebagai ansarullah. Pada saat kita menunaikan ibadah haji, maka kita sebagai ansarullah. Saat kita meninggalkan dosa dan maksiat, maka kita disebut sebagai ansarullah. Lalu pertanyaan yang kedua, apa guna? Apa manfaatnya kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan sebuah hiburan,
sebuah janji kepada kita semuanya. Barang siapa yang menolong agama Allah, intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian semuanya. Tuh. Ibarat orang begini. Kita punya tetangga. Tetangga kita nih lagi dia susah, minta pertolongan kepada kita. Kira-kira kalau nih tetangga jahat, kita ngasih nggak? Mikir 2 kali. Hah? Selama ini gua lewat aja nggak pernah ditegor. Gua datang aja nggak pernah disuruh masuk. Kadang ketemu di jalan melengos. Sekarang giliran lagi susah lu datang. Lagi susah lu minta. Lu mah minta ada maunya aja. Kan begitu dalam hati kita. Lalu gimana perasaan kita sama Allah? Lagi gembira, bahagia, lupa. Nggak pernah minta. Nggak mau bersyukur. Nggak mau datang ketika dipanggil oleh Allah. Tapi begitu lagi susah, lagi menderita, lagi butuh pertolongan, nggak usah diminta, datang sendiri. Wah, nggak boleh ngelihat ada masjid, ada musola, masuk, doa, ibadah, sholat sunnah, waduh luar biasa. Allah juga ngelihat ya. Ini hamba lucu juga nih. Lagi seneng aja ada poya-poya. Begitu lagi susah aja datang. Nah, oleh karenanya intan surullah yansurkum. Jadilah kita penolong agama Allah semuanya. Agar nanti di saat kita memerlukan dan membutuhkan Allah, Allah akan menolong dan membela kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ihfazillah yahfazkum. Jagalah Allah di hatimu, maka Allah akan menjagamu. Baik, terima kasih. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga perintah dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Kenapa tuh ndak hilang-hilang Noda? Le, apa? Mau apa bapak kemari? Loh, mana ada tuh Le, orang tua yang tega ninggalin anaknya dalam penderitaan. Orang tua mana aja itu pasti pengen nolong anaknya. Ya kayak bapak ini. Apalagi bapak kan disuruh sama ibumu. Loh, jadi ibu tahu kejadian ini semua? Ya iya tuh Le. Tiap hari ibumu mikirin kamu kok. Setelah tahu ceritanya, wah ibumu tuh nangis gak mandek-mandek. Nangisnya stripping, sampai gak sempet tidur. Aku kangen Bunda. Aku merindukan Bunda. Kalau seandainya Bunda ada di sini, pasti dia akan menolong aku mencuri. Lah apa bapak nggak nolong kamu toh? Wis toh, nggak usah sedih. Pekerjaan diselesaikan dulu. Nanti kan kamu bisa telepon ibumu setelah itu. Kangen-kangenan. Itu apa toh? Pakaian kok ditendang-tendang? Nodanya ndak mau hilang, Pak. Najib sudah kucek, sudah banting, sudah injek. Tetap saja ndak hilang-hilang juga. Katanya ketua pengurus pesantren. Kok gak kreatif? Ya pakai senjata pamungkas toh? Apa? Biar nodanya hilang. Nah ini toh. Wih. Noda hilang. Alhamdulillah. Najib tidak kepikiran sampai ke situ, Pak. Bapakmu ini cerdas, jangan sembarangan. Gunting, Pak. Buat apa? Tidak enak sama santri, tangannya panjang sebelah. Sik.
bukan bajunya Bapak tuh? Bukan, Pak. Oh ya, syukur. Tadi ada titipan makanan dari Aisyah buat kamu. Tapi kan kamu pasti nggak suka toh. Makanya Bapak makan setengah. Aku memang tidak mau memberi sedikit pun harapan untuk Aisyah, Pak. Nah, Bapak sudah tahu. Jawabanmu pasti seperti itu. Kalau gitu buat Bapak ya. Nggak enak kalau berhenti makan, mulutnya Bapak pahit. Kamu katanya nyuci bajunya santri. Nah itu kok ada kutangnya santriwati? Mana Pak? Nggak ada Pak. Najib sudah bilang tidak mau mencuci baju santriwati. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Bapak salah lihat. Yang banyak dari tadi ini Pak. Najib tidak tega untuk mencucinya Pak. Selalu membayangkan isinya. Gak sopan. Bapak mau makan malah ngomong kancut. Ya wes, diteruskan pekerjaannya. Ya, selamat bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alasan saja Bapak. Sayang Bapakku. Kalau enggak aku udah ucek-ucek muka sampean. Mbak Iku udah mau nikah tapi kok cobaannya masih banyak ya. Nisa juga bingung tuh Mbak kalau jadi Mbak kayak apa ya Mbak. Maksud kamu tuh apa Nis? Nanti kalau Nisa udah nikah, Nisa tinggalnya sama orang tua Nisa apa sama mertua Mbak? Ya lebih enak itu tinggal sendiri. Nggak sama mertua, nggak juga sama orang tua. Ya tapi kalau misalnya aku sama Wahyu pergi dari sini, siapa yang akan bantu Bapak untuk jaga pesantren? Kamu tahu sendiri kan keadaannya Mas Najib sekarang seperti apa? Iya ya Mbak, emang itu sih masalah yang paling bikin ribet. Mbak Nada. Mar, kalau masuk tuh biasain Assalamualaikum. Oh ya, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa toh? Mbak Nada, aku mau bicara dengan Mbak Nada. Tapi cuma kita berdua. Tiba-tiba jendela kebuka. Senang. Sorry. Kalau kamu itu wanita yang soleha. Ya? Walaupun kamu melalui proses yang sakit. Iya. Ya. Dia juga lama deh tahu. Bukannya pencabut nyawa itu Rokep sama Atit? Salah tuh. Salah. Itu bukan malaikat penjabut nyawa, tapi malaikat Rokep dan Atit. Bukan. Waduh, mendarat di muka Londo. What the hell is this? Tuh, Pep. Pep, pasin Pep. Tadi pas tuh. Waduh, mendarat di muka Londo. Di mana nih? Aduh, di mana nih? Sorry ya. Waduh, mendarat di muka Londo. What the hell is this? Aduh, Pep, biar pasin Pep. Iya Mbak, nanti nih kalau Nisa udah menikah, Nisa tuh tinggalnya sama orang tua apa sama mertua Nisa? Ya lebih enak itu tinggal sendiri. Dah, Syah. Bisa juga pasti kebingungan. Loh, Ibu lagi cari-cari macam-macam undangan apa sih? Apa sih?
Ibu lagi apa? Lagi apa? Loh, ini banyak ya macam-macam undangan. Ibu lagi cari-cari ya, Bu? Cari-cari. Aduh, pakai lagi. Kok nggak tahu sih? Kamu harus tahu dong. Baik. Ya lanjut dong. Gimana Allah aja ya. Terserah mau dikasih wanita atau perempuan. Wanita atau perempuan. Sama aja dong. Wanita atau? Iya, aku tahu Nada. Tapi aku juga perlu ketemu ibu sama Pak Kiai. Pengen ngomongin soal undangan. Soalnya undangan kita harus segera dicepat. Ya, tapi kalau aku sih terserah ya. Mau dikasih yang mana.